Akhir pekan kemarin, jagat hiburan tanah air kembali dikejutkan usai salah satu selebgram yang berpenampilan feminim dan dikenal dengan nama Miley Cyrus ditangkap lantaran terlibat kasus narkoba. Digerebek di salah satu hotel di kawasan Jakarta Utara, Miley yang juga merupakan keponakan Ashanti itu sedang bersama seorang pria berinisial JR, serta sejumlah barang bukti berupa minuman alkohol dan sabu dengan berat 0,3 gram. Diamankan pihak berwajib, benarkah Miley yang kerap tampil cantik itu kini dijebloskan dalam sel pria? Ekspresi Miley yang berubah-ubah, terutama saat penangkapan serta preskon bersama polisi, menjadi menarik untuk ditelisik. Pakar ekspresi pun menemukan ekspresi berbeda yang cukup mengejutkan. Terlihat menangis dan tersenyum di dua momen berbeda. Apa hasil analisa pakar ekspresi soal Miley? Miley memang cukup menjadi perhatian belakangan ini. Muncul dengan kontroversi soal perubahan fisiknya, nama Miley juga pernah terseret dalam kasus prostitusi online pada 2018 silam. Dituding merombak sejumlah bentuk fisik lewat operasi plastik, seperti apa penjelasan Miley? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Nama Muhammad Milendaru Prakasa alias Miley Cyrus menuai kabar panas usai pria berparas rupawan itu diamankan Satres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok pada Minggu 22 November. Miley yang juga merupakan keponakan Ashanti tersebut ditangkap saat sedang bersama seorang pria berinisial JR dan menggunakan narkoba jenis sabu. Sejumlah barang bukti berupa minuman alkohol serta sabu dengan berat 0,3 gram berhasil diamankan pihak kepolisian. Dan di Polres Pelabuhan Tanjung Priok kemarin, air mata Miley menetes saat kata maaf terucapkan untuk keluarga serta kerabat. Kita belum melakukan pemeriksaan, Pak. Makasih ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media, saya sangat meminta maaf untuk keluarga saya, Mama, adik saya, dan keluarga besar saya, dan teman-teman yang saya mencintai. Terima kasih kepada Bapak Kapolres, Pak Kasih dan Kak Irin, Pak Boy, dan semua tim. Saya salah, saya memakai. Saya sudah sering alkohol dan saya memakai barang itu, saya salah banget. Pokoknya untuk semuanya, jangan ditiru. Pokoknya jauhin aku, Pak. Terima kasih. Kita melakukan penangkapan terhadap 2 orang. Yang satu namanya adalah inisial MMP atau alias MC. Lalu satunya lagi JR. Saat ini sedang dilakukan penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut. Memang ditangkap oleh Polres Tanjung Priok. Di TKP di kamar hotel ada satu alat hisap bong dan sisa barangnya 0,3 gram. Kita baru nangkap kemarin Minggu dini hari. Saat ini kita masih melakukan pengembangan terhadap yang dia beli barang dari mana, lalu pemasok barangnya di mana, sehingga belum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemarin hanya sementara tes rapid dulu untuk menjaga bahwa dia benar-benar tidak terjangkit COVID, lalu juga tes urin untuk menyatakan bahwa dia positif atau tidak. Pasti shock, pasti kaget,
gimana perasaan keluarga yang masih kecewa ya, karena ini kan masalah hal yang memang belum pernah terjadi di keluarga kita ya. Jadi dengan kejadian yang menimpa Milen ya, khususnya keluarga, cuma bisa bilang apa ya, prihatin banget sih gitu loh, prihatin banget. Dan ya ini mungkin suatu cobaan yang luar biasa buat Milen, dan emang ini mungkin Tuhan udah ngasih petunjuk, ngasih sesuatu yang memang memang harus ditegur gitu loh. Memang kalau dia berbuat salah, semakin cepat ditegur kan, mudah-mudahan kedepannya dia tidak melakukan itu lagi. Nggak bisa dihubungin, teleponnya nggak bisa dihubungin, maksudnya mungkin ya nggak tahu ya, mungkin lagi pemeriksaan atau apa. Cuman hubungan kita sih dari kita kan di keluarga tuh ada grup ya, maksudnya ada Ashanti gitu, semua juga komunikasi gitu ya, pada kaget, semua pada nanya kenapa gitu. Pasti bukan aku aja yang ditanya wartawan, pasti Ashanti itu juga banyak banget yang hubungin, nanya keadaannya, kenapa begini, kenapa begitu, dan juga dia bingung mau jawab gimana ya, karena semua ini kan mendadak banget gitu loh. Terus komunikasinya baru sama kakaknya Milen sih, mamanya juga pasti maksudnya masih dalam keadaan shock sih. Penangkapan Milen karena narkoba memang cukup mengejutkan publik. Milen yang sehari-hari kerap berpenampilan layaknya wanita tersebut saat ditangkap juga berpenampilan serupa. Dan ketika akhirnya Milen diamankan polisi, pertanyaan seputar tempat penahanan Milen jadi perbincangan panas. Netizen pun penasaran perihal sel mana Milen akan ditempatkan, di sel pria atau wanita. Bang, nanti ditempatkan di mana Bang selnya? Ya, sesuai nanti dengan jenis kelamin yang tertera di KTP-nya. Nanti saya laki-laki Bang? Ya? Ya, sementara di KTP-nya beliau laki-laki. Ada tanggapan tentang Milen? Mungkin ketemu mami kata tangkap adik. Kak Milen gimana? ketangkap sabu. Makasih ya. Gimana kata? Makasih ya. Doanya mungkin. Belum tahu, belum dengar. Kita semua juga serba kayak bengong gitu, kayak mana nih, gimana nih, semua pada nanya. Tapi ini kan komunikasi dengan pihak keluarga Milen pun juga maksudnya masih bergulir ya, dan masih belum tahu nih maksudnya, karena kejadian aslinya kan kita juga nggak tahu ya kaget lah, cuman dia bilang aduh gila nih gitu, aku gila nih, aku masih diserbu akal, masih aku ditanyain pertanyaan banyak macam-macam, ya itulah bingung gitu loh, mau jawab gimana gitu kan, belum ada, maksudnya ya ini sesuatu yang baru ya buat kita ya, karena memang di keluarga kan nggak pernah apa itu bukan narkoba, amit ya, maksudnya aduh mimpi juga enggak gitu loh, belum ada maksudnya perkataan dari Ashanti sama suamiku juga kan, karena kita ngebahas kita kan di sini cuma keluarga aku sama keluarga Ashanti aja kan di Bali, belum ada perkataan yang harus ini gimana nih, kita belum mengarah ke arah yang, karena kan masih baru banget ya Mbak ya, masih baru, dan ini media baru hari ini nih kayaknya tayangin semua gitu loh kejadiannya kan, ya satu persatu setiap yang tayangin itu ya kita pasti sedih ya Mbak, sedih gitu, dan Ashanti juga pasti sedih gitu loh. Masih berjenis kelamin laki-laki di KTP, akhirnya terjawab sel yang akan ditempati Milen. Berlinang air mata saat berbicara di depan awak media, seperti apa pakar ekspresi menganalisa sikap Milen. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saya Lesti, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, tayang 2 kali sehari, tayangnya di siang hari dan malam hari. Wajib nonton ya teman-teman. Video penangkapan Milen di salah satu hotel di kawasan Jakarta Utara beredar luas di kanal maya. Dalam video yang beredar, Milen ditemui saat sedang berada di dalam kamar. Mengenakan gaun berwarna gelap, pria berparas cantik itu terlihat tenang saat menjawab sejumlah pertanyaan yang diajukan padanya.
Lantas, apa kata pakar ekspresi soal raut wajah Milen yang terlihat tenang saat menghadapi momen tak terduga? Saya melihat bahwa Milen dalam kondisi ini terlihat sangat tenang ya, luar biasa. Bahwa polisi nanti kemudian menemukan sesuatu di tempat di TKP itu disikapi dengan kondisi yang sangat luar biasa. Dari sekilas video tadi itu terlihat bahwa dia seperti seorang yang nggak ada apa-apa, memang gitu, saya nggak salah apa-apa gitu loh. Tidak ada gerakan yang berlebihan, tidak ada ekspresi yang kelihatan kemudian dia grogi gitu. Buat saya kayak ini orang seperti dalam kondisi yang tidak dalam kondisi biasa-biasa aja, ada pengaruh. Apakah itu pengaruh dia nggak tahu bahwa di situ ada katakanlah narkoba atau semacamnya, tapi kan kemudian tesnya dia positif. Berarti ada kemungkinan dia dalam pengaruh zat aditif yang kemudian membuat dia jadi kayak orang yang beda jadinya. Jadi benar-benar ekspresi dia santai, tenang. Cara dia berkomunikasi itu dia begitu dikatakan jangan takut, ya saya nggak takut langsung. Buat saya ini orang entah sangat terbiasa dalam hal melakukan desepsi atau misalnya dalam tanda petik ya. Jadi dari pihak yang berwenang ngomong, ini langsung balas. Ini ngomong, langsung balas. Itu buat saya luar biasa. Untuk kemudian ditemukan ada barang bukti di TKP tentu saja, dan positifnya hasil tes lab. Tegang ya, panik nggak? Menariknya nggak terlihat rasa takut. Tegang iya, bahwa di sini ada ketegangan sedikit yang biasanya merasa, tapi rasa takut itu di bagian atas upper face itu ketarik naik ke arah atas, lebih cenderung ada ketegangan di sini. Sama ini tegang, ini enggak, ini doang nggak tegang, senyumnya juga senyum tegang gitu. Tapi selebihnya nggak ada. Ini jadi menurut saya ini nih udah ini banget, udah luar biasa kemampuan dia di dalam hal menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan, seolah-olah dia memang udah ready. Pemirsa Intens Investigasi, berbeda dengan ekspresi tenang yang ditunjukkan Milen saat penangkapan, momen ketika konferensi pers bersama polisi kemarin, air mata Milen justru jatuh berderai. Lantas, apa kata pakar ekspresi soal tangisan Milen? Kalau kita bicara press conference, itu kan berapa waktu setelah penangkapan, ya bisa jadi apakah dia sudah tanda petik pengaruh obat-obatan atau apapun ya, zat yang ada dalam dirinya dia udah turun segala macam, sehingga dia jadi lebih aware, jadi lebih ngeh kondisinya seperti saat itu. Atau yang kedua, ya memang pinter sandiwara aja. Kita tahu bahwa orang-orang yang menggunakan zat aditif, yang mengalami adiksi, yang mengalami ketergantungan terhadap atau terbiasa terpapar oleh kalau kita katakan narkoba lah secara langsung, mereka punya kemampuan yang luar biasa di dalam hal untuk mengelabui orang lain demi untuk mendapatkan barang yang dia butuhkan, demi untuk mendapatkan uang untuk membeli barang yang dia butuhkan, atau untuk menyembunyikan bahwa dia menggunakan barang yang saat itu sedang dia pakai. Jadi buat saya tetap dua ini, apakah kemudian karena pikirannya sudah lebih clear karena pengaruh dari zatnya yang dia pakai, ya konsumsi itu sudah berkurang, atau tadi ya memang udah terbiasa untuk mengelabui orang aja. Ketika nangis-nangis setelah selesai press conference itu karena itu hal yang wajar untuk dilakukan gitu loh. Ya kenapa? Ya yang wajar apa? Satu, nangis-nangis yang membuat orang kemudian kan simpati gitu, atau yang kedua nantang atau cuek gitu, ya udah saya ketangkep gitu, terus ini kan urusan pribadi saya, ya udah terus mau apa gitu, bisa kayak gitu. Gak akan dapat simpati. Terus kalau siapapun ya yang tanda petik berpikir normal dalam posisi dia juga akan melakukan hal yang sama. Tapi apakah itu berarti kemudian dia menyesal? Nggak, belum tentu. Motifnya apa yang kita belum bisa baca di sini. Selain kalau kita baca ekspresi apakah benar sedih apa enggak, dia ketutup masker, agak susah kita menilainya.
tertangkap narkoba, reaksi Milen pun cukup mengejutkan. Tapi sebelum diamankan, sederet kasus kontroversial pernah singgah dalam kehidupan Milen. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Oke guys, jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube dan juga jangan lupa subscribe channelnya dan like, comment, subscribe di Intens Investigasi. Sosok Muhammad Milen Daru Prakasa memang bukanlah siapa-siapa sebelum dirinya mengubah nama menjadi Milen Cyrus. Perubahan nama yang disertai perubahan fisik itu membuat nama Milen pernah terseret kasus prostitusi online pada tahun 2018 silam. Tak hanya itu, di tahun sebelumnya, video tak senonoh yang menyeret nama Milen juga tersebar ramai di jagat maya. Lantas, apa kata Milen terkait persoalan hidupnya? Masa-masa pas aku lagi down itu adalah ketika video aku tersebar di semua sosial media, tahu kan? Itu sangat sedih sekali karena aku tidak menyebarkan hal itu dan aku tidak, maksudnya itu video sudah lama sekali karena banyak orang mencibirkan A, B, C, D, netizen itu semua menyebarkan hal-hal yang nggak benar. Jadinya orang mengklaim aku itu jelek dengan tambahan aku ada yang berita kasus prostitusi online gitu-gitu. Jadi kan nama aku kalau ibaratnya kalau misalkan aku dicari mau pakai nama Milen, wah di Google aja itu namanya udah jelek sekali. Jadi aku sangat sedih sih, keluarga besar pun kita udah berunding bareng-bareng. Alhamdulillah semua percaya dan emang kita tuntaskan semua siapakah sebenarnya gitu yang membongkarkan. Ternyata emang bukan aku dan ada orang yang hack gitu dan aku emang disalahgunakan oleh orang. Pemirsa Intens Investigasi, perubahan Milen menjadi sosok gemulai yang berdandan mirip perempuan memang terus menjadi perdebatan. Berbagai jenis operasi pun kabarnya ia lakoni demi mendukung penampilan ala wanita yang diimpikan. Lantas, apa kata Milen tentang tudingan berbagai operasi yang dilakukannya? Iya, muka aku emang cantik dari sananya asli. Tidak ada yang dioperasi, cuman hidung sih kemarin karena hidung aku bengkok kan. Mungkin antara tubuhku mau dibuat seperti Kim Kardashian. Karena menurut aku bukan aku yang menilai, tapi adalah orang lain yang menilai. Katanya udah cukup kamu cantiknya seperti ini, jangan diubah-ubah lagi. Karena kalau semakin too much, kita semakin kelihatan bahwa diri kita fake. Sebenarnya aku tuh udah gak akan mau lagi, karena aku maksudnya mendingan hormon-hormon aja. Kebetulan karena emang kata hati aku pengen mengikuti hal itu semua, aku jalanin dan akhirnya aku bahagia banget dan more confident lagi sih lebih tepatnya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.